Kan kita belajar tentang najis ya kan, di halaman 80 halaman berapa kemarin tuh, maji, najis lagi maji kan, itu termasuk najis. Nah, wadi, darah, darah, tunggu dulu, darah sehingga apa yang kekal ia dari seumpama tulang, sekalipun dalam tuh tulang, tapi yang di dalam tulang lakinnahu ma'fun anhu, dimaafkan. Kalau ada kan ayam biasanya kan ada darah dalam tulangnya, makan sup kita itu kan, nah itu dimaafkan yang di dalamnya itu. Wakihun, dan lagi wakihin ya atapnya. Nah, darah najis lagi nanah, kemudian muntah yang bersumber dari lambung, sekalipun in lam yatakhayyar, jika tidak jika tidak berubah ya, muntah yang bersumber dari lambung itu najis. Jadi kalau tidak bersumber daripada lambung maka bukan najis. Atau ragu kita apakah dia bersumber daripada lambung atau tidak, maka bukan najis. Berarti kalau ceritanya yakin kita dari lambung baru najis kan, itu ya kan. Kemudian kemarin jika anak yang sering muntah, kan biasa tuh anak baru masih menyusui sering muntah, itu jika dia muntah kena susu ibunya itu, puting susu ibunya itu, maka itu dimaafkan. Tapi kalau kenanya ke yang lain, misalnya ke muka kita dimuntahkan anak, baju kita, itu tidak dimaafkan karena itu sudah najis. Berarti makanannya itu dianggap sudah sampai ke perut itu, makanya dia najis ya kan. Paham? Kemudian apalagi kemarin tuh najis, kemudian najis lagi empedu ya kan, najis lagi empedu, dan susu yang tidak dimakan kecuali susu anak Adam. Susu yang bukan dimakan dagingnya juga najis ya kan. Susu kucing itu tidak boleh dikonsumsi, sekalipun banyak vitaminnya, misalnya kata dokter tidak boleh. Susu apalagi, misalnya apalagi susu anjing ya, tidak boleh, itu najis. Jadi setiap susu yang dagingnya memang tidak dimakan, susunya itu juga najis. Susu kucing, susu misalnya lagi beruang, kan nggak dimakan itu. Tapi gimana susu beruang yang apa itu? Apa bersumber dari beruang atau apa itu? Yang sudah minuman kaleng? Itu berarti kalau berasal daripada susu beruang tidak boleh dimakan, najis itu. Ya kan? Karena setiap susu yang tidak dimakan dagingnya, maka itu najis. Sambungannya mana? Sebalik sini ya. Kemudian demikian suci, yang suci dahak yang bukan bersumber daripada lambung. Jadi kalau dahak yang nyata bersumber daripada kepala ataupun dada, dahak tuh tak. Nah, kalau batu itu biasanya sumbernya dari sini, itu dimaafkan, bukan najis. Tapi kalau dia sudah bersumber daripada perut maka najis. Begitu juga air liur, ya kan? Air liur orang yang tidur sekalipun dia menguning ataupun bau, kalau dia bukan bersumber daripada perut maka bukan najis. Tapi kalau dia bersumber daripada perut, najis. Umumnya air liur kita duduk tertidur itu bukan bersumber dari perut, ya kan? Nah, karena si jamin terayang meluah tuh cidoh, ya kan? Orang biasa memang keluar air liurnya. Tapi kalau kita berbaring itu banyak kemungkinan daripada perut, najis. Paham Rone? Ini harus masalah najis nih harus dipahami
Jangan sembarangan. Kenapa? Karena setiap yang najis itu haram kita makan. Sesuatu yang haram kita makan, ya kan, tidak suci, maka berdampak kepada tingkah laku kita, Roni. Perbuatan kita nanti cenderung kepada yang haram, karena makanan yang kita makan itu tidak suci zatnya. Tidak suci zatnya. Begitu juga kalau tidak suci sifatnya. Barangnya bersumber daripada barang curian atau barangnya tadi memang nyata-nyata najis, itu berdampak pada tingkah laku kita. Kemudian sambungannya waratu batin farzin ay kuburin al asahi, dan basah-basah paras di atas pendapat yang asah. Dari mana kemana sambungannya itu? Enggak, yang di atas itu sebelumnya itu mana kalimatnya itu? Pengka surah. Sekalipun banyak dia, itu air liur tadi ya. Oh enggak, apalagi kunyahan onta, ada lagi sini sambungannya nih. Air liur yang sudah membala itu dimaafkan. Orang sakit, ada orang sakit yang sudah tua-tua kan, mengalir air liurnya terus, itu dimaafkan. Dan ratu batin, atap di atas balkham, artinya suci di dalam, tengok. Maktuf ala balkhamin. Waratu batin, dan suci lagi, itu suci tuh. Parzi, basah-basah paras, artinya kubur di atas pendapat yang asah, yang bagian depan. Kubur itu bagian depan, ya. Apa? Iya, dubur belakang. Jadi basah-basah paras yang yaitu antara mani dan antara mazi dan keringat, maka itu suci. Dianya maul abyad, air yang putih yang mutaradidun, berbolak-balik di antara mazi dan peluh. Itu suci. Jadi nanti di sini diterangkan cara membedakannya. Yakhruju min batinil farzi, yang keluar ia daripada batin paras, la yajibu khasluhu, tidak wajiblah oleh membasuhnya. Jadi kalau keringat kemaluan itu, keringatnya ataupun apa tadi namanya tadi? Ya keringat ya, basah-basahnya keringat namanya itu. Itu dimaafkan, bukan najis. Bikhilafin, dengan sebalik mayak ruju, apa yang keluar ia mimma daripada barang ya jibu, yang wajiblah oleh khasluhu, membasuhnya. Jadi kecuali yang wajib dibasuh, apa kemarin mazi, wadi, wajib. Kalau bukan itu, maka itu bukan najis. Kan biasa itu kita itu keringat namanya itu. Dia biasanya bukan dari paling dalam keluarnya. Itu keringat namanya. Kuning-kuning celana kita itu keringat. Fa innahu tahirun, maka sungguhnya itu suci, kataan, hal keadaan kata ulama. Wa ma yakhruju mi wara'il batinin, dan apa yang keluar ia daripada belakang batin paras, paling dalam maksudnya. Fa innahu najisun, maka itu najis, kataan, hal keadaan kata. Itulah membedakannya. Kalau keringat tadi dia bukan dari batin, dari dalam. Tapi kalau yang paling dalam dia keluar itu mazi, wadi, karena itu kan ada syahwat sedikit atau terlalu capek kalau kemarin ya kan, keluarnya itu najis, kata ulama. Kakulu kharizi min batni, sama seperti yang keluar daripada perut. Setiap yang keluar daripada perut, sekalipun emas, najis. Tapi emas masih bisa dicucikan, jarang dibuang. Tetelan cincin, sucikan, ya kan? Wakal ma'i, dan seperti najis lagi air khariji, yang keluar ia ma'awaladi, beserta anak, air ketuban orang melahirkan, itu najis. Au qablahu, ataupun sebelumnya. Tanda-tanda orang melahirkan itu biasa keluar lendir dulu.
mau melahirkan atau darah dia, yang sakit itu darah, ada dia bercampur darah, itu sudah mau keluar anaknya, itu sudah pembukaan. Kalau bidan sudah pembukaan, nggak lama lagi lahir anaknya. Jadi itu yang keluar itu najis. Begitu juga air ketuban, najis. Wala faraka baina infisaliha, dan tidak jenis bedalah di antara terpisah. Di antara terpisahnya air tadi, wa adamihi, dan ketiadaannya terpisah, al mu'tamad, di atas pendapat mu'tamad. Baik bersambung sama anak airnya itu ataupun tidak. Karena ada begitu ketuban itu, begitu dia lahir pecah langsung lahir anak, itu bersambung namanya itu. Ada yang memang sebelumnya udah duluan dia keluar, lama dulu baru anak keluar, itu tetap najis. Paham? Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian mereka ulama, al-farqu baina ratubah, sebermula perbedaan di antara ratubatin basah, tahiratin yang suci, wa najisatin dan najis, itu ittisalu, itu bersambung, wal impisal, dan berpisah. Kalau impisalat, maka jika terpisah, Fafi kifayatin, maka sabit dalam kitab kifayah, anil imam, daripada imam, annaha, bahwasanya airnya itu najis. Jadi kan ada air tadi serentak sama anak lahirnya, ada tidak. Itu yang membedakannya. Kalau yang dia itu terpisah najis, yang serentak sama anak lahir itu tidak najis. Makanya anak itu begitu lahir boleh tidak dimandikan. Paham? Jadi ini membedakan kata apa tadi? Sebagian ulama mengatakan membedakan suci air keluar ketika anak melahirkan itu sama tidaknya, itu melihat waktu keluarnya. Kalau memang keluarnya itu terpisah, najis, duluan ketuban keluar, baru lama-lama anak keluar. Kalau serentak, maksudnya anak itu keluar kan ada basah-basahnya itu basah-basah dalam tubuh anak itu tidak najis. Itu menurut sebagian ulama. Kalau yang di atas tadi kan atas nama dia itu air yang sebelum melahirkan, ya kan? Air yang keluar beserta anak, dan beserta anak itu najis. Berarti ada dua pendapat sini. Kalau air yang keluar tadi beserta anak serentaknya, anak itu kan berair badannya begitu lahir, itu kan ada air ketubannya, itu tidak najis. Air yang keluar sebelum melahirkan itu yang najis. Ini sebagian ulama. Kalau pendapat di atas tadi, yang namanya ma'il kharis, air yang keluar beserta anak ataupun sebelumnya, tidak jenis beda di antara terpisah dan tidak terpisah. Di atas pendapat yang mu'tamad tetap dia najis. Ya, berarti pendapat yang kuat, air ketuban atau air tanda-tanda anak mau lahir itu kalau keluar dia, baik sebelumnya anak keluar dia sudah keluar ataupun begitu anak keluar dia ada, itu najis kalau pendapat mu'tamad. Mu'tamad ini pendapat yang paling kuat. Sebagian ulama membedakan, kalau yang keluar tadi tanda ketuban misalnya atau air basah-basah tadi, sebelum anak keluar udah dia keluar, yang itu yang najis. Tapi ketika anak keluar ada dia bercampur dengan anak tadi, maka itu tidak najis. Paham itu? Itu pendapat sebagian ulama. Kita lebih condong kepada pendapat yang kuat, berarti najis. Ya, anak itu bersihkanlah dulu, baru kita ajarkan. Kalau bidan kan dibersihkannya ya, dimandikan. Mana udah? Wala yajibu haslu zakaril mujami'i, dan tidak wajiblah oleh membasuh zakar orang yang berjima, wa baidin, dan telur, wal walidi, dan anak,
Tengok di dalam, wala yajibu haslu dzakaril mujami'i, tidak wajib membasuh zakar orang yang berjima nyata daripada basah-basah parat sama adalah yaitu suci ataupun najis, karena sesungguhnya karena sesungguhnya itu di atas pendapat yang kedua yu'fa anha, dimaafkan daripadanya pala tanajjasa, maka tidak menajisi ia madu kira akan apa yang disebutkan. Wala tanajjasa aidan, dan tidak pula menajisi juga akan mani perempuan. Nah, jadi kalau pendapat ini ada pendapat musannif sini tidak wajib membasuh dakar ketika setelah orang berzina. Kenapa? Sekalipun dimaafkan dia. Sekalipun umumnya itu kan udah terkena najis tuh ya. Tidak wajib. Tapi mandi kan wajib, kalau mau beribadah tetap wajib mandi, kan suci dia dengan sendirinya. Artinya begitu kita kan menyengaja memegang najis atau mengenakan najis ke badan kita, itu kan haram hukumnya. Ya kan? Artinya ketika kita terkena najis wajib langsung disucikan. Paham? Wajib langsung disucikan. Maka kalau ketika orang bersetubuh kan terkena najis itu umumnya. Karena kena mazina, bukan maninya ya, kena mazi, karena awal-awal syahwat itu ada mazi keluar, maka itu tidak wajib langsung dibasuh, tidak wajib. Dakarnya nggak wajib dibasuh. Begitu juga anak itu kan basah-basahnya tadi tidak wajib langsung dibasuh. Ini pendapat yang di sebagian ulama tadi kan. Anak begitu lahir kan ada kena dia air ketuban tuh, ndak wajib dibasuh, dimaafkan. Di dalam kan dimaafkan. Makanya ada sebagian bidan memang nggak ada dimandikannya, dilarang sama kesehatan. Dilap saja pakai tisu. Berarti ada juga dalilnya ini. Paham? Jadi dimaafkan. Kenapa? Karena kalau si perempuan dia kalau setelah berhubungan itu memang tidak dianjurkan langsung dibasuh. Kalau laki-laki tidak pun dianjurkan, tapi yang bagusnya dibasuh. Ini tadi kan memang dimaafkan, tapi kan kita kan ingin yang lebih bagusnya kalau laki-laki langsung dibasuh supaya jangan terkena penyakit. Paham? Kalau perempuan kalau langsung dibasuhnya nanti nggak pula dapat keturunan dia, terbuang spermanya. Jadi kalau perempuan memang dianjurkan begitu mandi baru dibersihkan. Wabta syekhuna, dan mempatwakanlah oleh syekhuna bil afwi dengan maaf, aratu batil daripada basah-basah basur ambean. Ambean itu orang terkena ambean itu biasa basah-basah pantatnya itu, lubang duburnya itu, karena ambeannya itu keluar, ya kan? Ada keluar cairannya, bahkan ada yang berdarah. Jadi kalau sekedar basah-basah, bukan darahnya ya, itu dimaafkan. Dan berfatwa syekhuna dengan maaf daripada basah-basah ambean mubtala biha, karena membalalah dengannya basah-basah tadi, tidak bisa dihindari. Jadi umumnya penyakit itu ambean ini penyakitnya para ulama sebenarnya, karena kebanyakan duduk mengajar. Kebanyakan duduk. Jadi kalau ingin jangan terkena penyakit ambean ini, itu salat sunat sebelum subuh. Ayat pertama apa di situ? Alam Nasrah. Ayat kedua Al-Fir. Baca ayat pertama salat sunat sebelum subuh, salat sunat fajar boleh ya, atau salat sunat sebelum subuh qabliyah ya. Itu ayatnya yang pertama Al-Insirah ya. Yang kedua Al-Fir. Itu kata Rasulullah tidak akan terkena penyakit basur ambean. Itu diamalkan tuh kalian, karena umumnya kita itu banyak duduk belajar mengajar. Itu ayatnya yang dibaca. Surah apa tadi, ingat lagi? Surah terus Al-Fir. Wa kaza baidu khair makulin, dan demikian juga lagi telur yang tidak, demikian najis ya, telur yang tidak dimakan dagingnya.
Demikian juga lagi telur yang tidak dimakan dagingnya. Itu telur yang tidak dimakan dagingnya itu najis, telur cicak. Iya tuh. Demikian apa? Di dalam maktub di atas balham, oh suci. Demikian suci berarti. Dan demikian suci lagi telur. Dia kalau nggak nampak apa, lihat atapnya itu di dalam. Maktub ala balham bahwa tahirun, ya kan? Dahak kan suci kemarin. Dan demikian lagi suci telur yang tidak dimakan dagingnya. Jadi seluruh binatang yang tidak dimakan dagingnya telurnya suci, selama tidak memudaratkan. Kenapa telur ular, telur buaya nggak dimakan? Karena memudaratkan, panas orang makannya itu. Kayaknya nggak dikasih telur biawak, telur cicak. Tapi kalau mau makan boleh, selama tidak mudaratkan. Kalau memang tidak mudarat boleh. Makanya telur penyu kan boleh, penyunya nggak boleh dimakan. Tapi telurnya bisa dimakan karena tidak memudaratkan. Coba sejak pulpen Muroni. Demikian suci tadi ya. Demikian suci. Nah, telur yang tidak dimakan dagingnya. Wa yahilu akluhu, dan halallah oleh memakannya telur al-asahi, di atas pendapat yang asah. Pendapat yang asah mengatakan setiap binatang yang memang dagingnya itu tidak dimakan, telurnya itu suci, selama tidak mudaratkan. Wa sya'run makulin, dan sebermula rambut yang dimakan dagingnya. Warisuhu, dan bulunya. Bulunya ini bisa dilihat situ, cari di kamus nanti kalau tidak salah kuku ya juga ya maknanya itu. Iza ubayina, apabila dinyatakanlah, iza ubayina, apabila dibinalah bihayatihi, pada ketika hidupnya binatang. Apabila dibina ya pada ketika hidupnya binatang. Jadi apa tadi ini? Rambut dan apa namanya itu, bulu. Rambut dan bulu, karena kita masak ayam, tiba-tiba masih ada rambutnya, ada bulunya. Jadi itu tetap halal dimakan. Paham? Dan sebermula rambut yang dimakan dagingnya dan bulunya, apabila dibina ia pada ketika hidupnya. Jadi tercabutnya pada ketika hidup dia, itu halal dimakan. Tapi kalau dia ketika mati kan bangkai, najis. Ini ayam, dia hidup, ya kan? Waktu kita potong itu masih ada bulu, disembelih, yang disembelih ceritanya misalnya masih ada bulu-bulunya waktu kita masak, itu boleh dimakan. Apabila dibina ia pada waktu hidupnya, dan begitu juga kalau terlepas ia pada waktu hidupnya bisa. Kuda Suhana Dewi yang kalian begini. Iya memang di sini. Jadi kalau ada rambut, bulu binatang, tercabutnya dia itu pada ketika hidupnya, bukan ketika dia mati ya, itu halal.
halal. Walaupun dia tadi nggak kita sembelih, kan masih hidup dia. Tercabut bulunya itu temakan kita, atau rambutnya itu temakan kita itu suci. Walau syakka fi sya'rin, dan jikalau ragu ya pada rambut, au nahwi atau sumpamanya, ahwa adakah dianya mimakulin daripada yang dimakan dagingnya, au khairihi ataupun ketiadaan. Jadi kita ragu ini ada bulu masuk ke makanan. Apakah bulu ini tadi daripada sesuatu yang dimakan dagingnya atau tidak yang dimakan dagingnya? Misalnya bulu kucing, kan nggak dimakan dagingnya, masuk ke makanan kita. Au hal impisala, atau adakah ia terpisah bulu min hayyi pada waktu hidup, au maitin ataupun waktu mati. Ini ceritanya ragu kan? Ragu di apakah ini tadi bulu bangkai ini atau bulu apa? Atau bulu hidup masuk ke makanan kita. Biasa itu kan di rumah makan misalnya apa ini kan kita buang aja, makanan itu tidak najis, bahwa tahirun, maka itu suci. Jadi kalau ada bulu atau rambut masuk ke dalam makanan kita, ya kan, kalau di atas tadi apabila dibina ia pada waktu hidupnya, kalau tercabut dia kalau waktu hidupnya, maka itu suci. Berarti kalau pendapat di atas, kalau ketika mati dia itu bulu bangkai yang masuk baru najis. Kalau masuk bulu kucing ke minuman kita, buang saja bulunya, itu airan kita tetap suci. Beda kalau memang bulu yang masuk tadi bulu bangkai kucing. Kalau bulu bangkai kucing baru najis. Paham? Ini itu ceritanya tadi yakin di atas. Ini kalau cerita ragu kita, ini di rumah makan orang. Masuk situ ada bulu, ya kan? Rambut binatang. Apa ragu kita? Ini rambut ayam, rambut bebek kan dimakan dagingnya, ataukah ini rambut bulu kucing? Kucing kan nggak dimakan dagingnya, maka itu bahwa tahirun, maka itu tetap suci. Inilah Islam itu tidak terlalu memberat-beratkan. Jangan buat dibuang makanan ini, buang kada kita pas-pasan di jalan, ya kan? Udah dihidangkan orang, nggak dikasih dikembalikan. Berbulu kan nggak mungkin kita bilang kayak gitu. Makan saja, buang bulunya tadi. Jangan terlalu sama bulu-bulu kucingnya lupa. Paham? Nah, Islam tidak memberatkan kita. Wa qiyasuhu, dan sebermula kiasnya annal azama, bahwasanya tulang, kazalika demikian juga. Kiasnya tulang begitu juga. Ada tulang. Ini tulang ini yang kita makan ini dihidangkan orang, apakah ini daripada bangkai daripada yang dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya? Itu suci kita. Masuk situ tulang, apakah ini tulang dari binatang yang dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya? Maka itu tetap suci. Wabihi syarraha fil jawahir, dan demikian juga lagi lah, dan menerangkanlah ia musannif pada kitab Jawahir. Wal baidul mait, dan sebermula telur bangkai. Intasallaba, jika mengeras ia tahirun, itu suci. Wa illa, dan jika tidak panajisun, maka itu najis. Ini ayam kita mati misalnya, tapi ayam tadi dalam keadaan hamil, ada telur di dalamnya, kan bangkai. Ini kemarin sudah sedang bertelur lah, ini ditambah aja perutnya. Kalau telurnya tadi keras, macam telur dah biasa, maka boleh kita makan. Kalau telurnya tadi enggak keras, masih ada lunak-lunak tuh, itu enggak boleh dimakan. Paham? Berarti telur bangkai kalau dia keras suci, kalau dia masih lembek najis. Wasuri kuli hewan, dan sebermula sisa makanan. Suri itu sisa makanan. Kuli hewanin, tiap-tiap hewan, tahirun itu suci. Tunggu dulu. Wasuru kuli hewanin tahirin, dan sebermula sisa makanan tiap-tiap hewan yang suci, tahirun itu suci.
sisa setiap makanan hewan yang suci itu suci. Ayam dipatoknya beras kita, ya kan? Kan sisa makanannya itu disisa dari mulutnya. Kita makan juga beras tadi itu suci. Nggak kita basuh, ya, kita gigit aja beras padi itu. Jadi bermula sisa makanan hewan yang suci itu suci. Berarti yang dimaksud hewan yang suci ini seluruh hewan selain anjing dan babi. Itu maksudnya, Beb. Sebermula sisa makanan hewan tahir yang suci itu suci. Maksud seluruh hewan yang suci ini seluruh hewan kan suci ya, kecuali anjing dan babi. Jadi sisa makanan kucing datang kucing dimakan makanan kita, itu ndak najis tuh, kita makan juga ndak najis. Ayam begitu juga. Hanya saja umumnya kalau kucing kata biasanya orang kalau suka makan makanan kucing itu berdampak buruk, tipes, karena dia suka makan tikus itu. Jadi bukan kucingnya itu yang bersumber penyakit, tikusnya. Jadi tikus itu sumber penyakit. Maka kalau dihindari, kalau sudah dimakan kucing jangan makan sekalipun suci. Paham? Kalau patok ayam itu kalau kotor-kotor mulutnya itu, kalau sudah patoknya kita buanglah ya sisa yang tentang patoknya itu. Sekalipun di sini dikatakan suci untuk kesehatan, ya kan? Kalau tanajasa pamuhu, maka jikalau bernajislah oleh mulutnya binatang, mulutnya bernajis, summa walaka, kemudian menjilat ia pimain kalilin, pada air yang sedikit. Jadi mulutnya bernajis, di barusan kita nampak dia makan bangkai, diminumnya air di gelas kita. Kemudian menjilat dia pada air yang sedikit. Au ma'iin atau benda yang cair. Benda yang cair yang di gulai, atau yang cair-cair lah, bukan yang keras. Kalau yang keras kan bisa kita tahu tuh, ini makanannya pisahkan. Kalau yang cair kan nggak mungkin kita pisahkan, udah terkena semua. Paingkana, maka jika adalah ianya menjilat, ya kan? Ba'da khaibati, setelah perginya binatang, yumkinu yang mungkinlah piha padanya binatang tahir tuhu oleh mensucikannya, biwuluhihi dengan menjilatnya, bima ikasirin pada air yang banyak, aujarin ataupun air yang mengalir, lam yatanajjisuhu, niscaya tidak menajisi ia akannya minuman. Jadi kalau misalnya kucing, ini contohnya kucing, ini ada benda yang cair, misalnya bubur kita makan bubur, ataupun air minum, dia barusan siap makan bangkai. Kalau di apanya kita itu makanan kita yang cair tadi ini kan najis. Tapi kalau setelah dia makan bangkai tadi, ada dia pergi ke sungai minum, berarti sudah tercuci mulutnya itu. Atau ke parit, air yang mengalir, air yang banyak atau ke air yang mengalir. Dimakannya makanan kita tadi, minuman kita atau suatu benda yang cair tadi, maka tidak najis makanan kita tadi. Paham? Kucing sudah kita nampak dia masuk tadi ke bak, udah minum dia, berarti udah suci mulutnya tuh. Minumnya minum kita ini tidak najis. Sekalipun tadi kita nampak dia makan bangkai, itu udah suci itu. Paham itu ya? Walau adalah yang minum tadi kucing. Kan kucing begitu dia umumnya, makannya bangkai, tapi kalau dia sudah minum ini air banjir diminumnya,
dimakannya nasi kita, enggak apa-apa. Nasi kita yang cair ya, nasi bubur misalnya. Kalau nasi apa itu jelas bisa dibuang tepinya. Kalau ada kucing, wa illa, dan jika tidak apa, tidak ada minum air dia. Tidak ada dia di tempat air yang mengalir juga. Tidak ada di tempat air yang banyak dia minum. Najasahu, nisya menajis ya akannya sesuatu yang cair tadi. Paham itu, Ra? Nah, jadi berarti kalau dimakan kucing makanan kita itu lihat-lihat juga. Kalau dia barusan makan bangkai, minumnya air kita, jangan lagi minum. Kecuali kalau dia sudah ada pergi ke tempat air yang mengalir, minum, atau ke air yang banyak, ke dalam bak dia minum, baru boleh. Kalau enggak najis kita makan sisa kucing tadi. Kalau makanannya kering, bukan basah, bagaimana nasi, campak kalah tentang mulutnya tadi. Kalau Syekhuna, berkata oleh Syekhuna Kasayuti, sama seperti Imam Sayuti, tabaan, karena mengikut libadin bagi sebagian mutaakhirin, ulama mutaakhirin, annahu, bahwasanya makanan yang dijilat kucing tadi yu'pa, dimaafkan, an yasiri, daripada sedikit, urpan, menurut uruf. Jadi kalau menurut uruf, itu pendapat siapa yang tadi? Imam Sayuti ya. Berkata oleh Syekhuna, guru kita, begitu juga Imam Sayuti, karena mengikut bagi pendapat ulama mutaakhirin, bahwasannya yang demikian tadi itu dimaafkan daripada sedikit menurut uruf. Jadi karena sedikit itu menurut uruf kan kena muncungnya itu kan sedikit najis itu. Kalau menurut Syekhuna itu dimaafkan. Itu Imam Sayuti. Artinya dimakan kucing makanan kita tadi walaupun terkena najis tadi mulutnya, karena itu dianggap sedikit, maka dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab.